Rahayu, Sagung Dumadi, selamat malam, Sugeng Dalu, sedulur semua. Hari ini kita bertemu lagi di edisi mewawancarai beberapa pemateri di Ngaji Roso dan di Suruh Nusantara, Jonggring Saloko. Hari ini kita bertemu, saya sendiri sangat beruntung tadi ketemu dengan Mbah Kozim. Hari ini ketemu master lagi, yaitu Pak Agung WB, atau saya bilangnya Eyang Agung. Beliau salah satu orang yang sangat luar biasa. Kalau tadi Mbah Kozim dengan pemahaman tasawuf kejawennya yang membuat saya tercengang, hari ini semoga nanti kita mengobrak-abrik nalar kita, mengobrak-abrik perspektif kita. Karena hari ini pakar di mana Pak Agung ini, ketika saya melihat atau Eyang Agung ini pakar pengguncang nalar itu, pakar pengguncang status quo, keyakinan-keyakinan setiap pribadi. Yang hari ini jelas bangsa kita itu adalah bangsa yang sepaneng, Pak Agung. Sepaneng ya. Betul, Pak. Terlalu serius. Terlalu serius. Terlalu serius. Jadi tidak ada lagi guyonan, candaan, bahas sedikit saja itu sepaneng. Bahkan saya melihat itu kesepanengan itu terbukti ketika banyaknya hater gitu. Jadi dia nggak pernah melihat bahwa ini siapa yang sedang dia komeni, seakan-akan dia itu lebih bagus, lebih pokoknya baik. benci pokoknya. Pokoknya benci, didahulukan, entah ini pakar apa saja, kritik aja dulu gitu loh. Iya. Ini bukti bahwa mereka itu sebenarnya sepaneng dan frustasi, Pak. Iya. Dan kayaknya sih, Mas Tunjung, humor itu memerlukan kecerdasan yang tersendiri gitu. Dan humor itu ada kecerdasan sebenarnya. Ada kecerdasan kan. Ada orang-orang yang nggak bisa diajak humor, Mas. Oke. Diajak humor itu malah kemerungsung. Itu ada. Saya pernah reaktif. Saya pernah ketemu. Kalau saya kan orang Jogja. Orang Jogja itu kan biasa plesetan, nyek-nyekan, tapi bukan saling menyerang ya. Nyek-nyekan itu supaya suasananya hidup gitu. Nah, saya pernah ketemu orang yang saya ajak guyon seperti itu tuh kemerungsung, minum terus. Merah mukanya. Nah, itu kan pertanda nggak bisa humor gitu kan. Oke. Jenengan ini kan salah satu pendiri atau founder komunitas Jonggring Saloko. Nah, semoga kalau saya ketahui ya, Jonggring Saloko itu adalah artinya kesadaran yang mapan, kedewasaan, kestabilan, melihat sesuatu itu dengan perspektif yang luas. Nah, semoga hari ini kita bisa menularkan pemahaman-pemahaman ya yang membuat orang-orang kita itu pergi ke Jonggring Saloko. Masing-masing ya. Masing-masing ya, pemahaman kesadaran masing-masing. Nah, ketika saya lihat nih Pak Agung, masalah yang terjadi, ya, maka kita ada namanya revolusi mental yang didadang-dadang oleh bangsa kita atau para founding father kita itu. Ternyata memang Tuhan itu sangat mencengangkan sekali, dan saya kepingkel-pingkel sendiri ketika melihat komennya. Tapi perspektif jenengan ini luar biasa itu. Jadi sangat rasional gitu. Tapi jadi yang status quo. Yang lebih seru itu komennya. Itu komennya. Nah, ini liar Pak Agung ya. Hari ini saya mengungkap liar, jadi di luar konteks agama, di luar konteks apapun gitu ya. Karena ketika satu asumsi terhadap Tuhan gitu, ya, itu berada di dalam diri setiap orang, dan itu dipolarisasi dengan agama dipolarisasi oleh politik gitu. Dan dampaknya itu menjadi politik identitas gitu, atas nama Tuhan itu sendiri. Betul. Nah, saya setuju ketika dengan kemarin menyentuh soal Tuhan. Jadi itu mengganggu status quo keyakinan orang-orang itu. Jadi dia itu harus menjadi anti mainstream. Jangan mainstream saja karena sepaneng seperti pakai kata kuda gitu. Pak Agung, kita menulis di poin pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila. Ketuhanan. Nah, sebenarnya ketuhanan dan Tuhan itu menurut perspektif Pak Agung bedanya apa? Sangat beda sekali kalau menurut perspektif saya. Makanya kenapa para founding father kita itu tidak menuliskan Tuhan yang Maha Esa kan? Karena Tuhan ini kan kalau dari segi bahasa itu kan kata benda kan. Tuhan itu kata benda. Kemudian kalau dikasih awalan ke dan an itu kan menjadi sifat. Kalau di dalam bahasa Indonesia. Makanya yang dipentingkan di dalam Pancasila itu bukan Tuhan wujudnya, tetapi sifat Tuhannya, ketuhanan kan. Tuhan kata benda diberi awalan ke dengan akhiran an, ini kan menjadi sifat. Jadi Pancasila itu mementingkan sifat. Karena Tuhan tidak bisa diwujudkan sebagai kata benda. Nggak bisa diwujudkan. Kita mau mewujudkan Tuhan seperti apa? Tuhan datang betunduk makjub itu kan nggak bisa kan. Tetapi yang bisa kita wujudkan kan ketuhanannya. Sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat mulia,
Yang bisa kita alami. Yang bisa kita alami. Kalau dalam bahasa Jawa atau bahasa kita itu kan budi pekerti. Ini kan sama kan, budi pekerti ketuhanan. Nah itu kan yang bisa kita implementasikan. Yang Maha Esa itu kan yang utuh itu, yang Esa, yang utuh, bukan satu tapi utuh. Nah kalau bangsa kita menyadari itu, menyadari ketuhanan, bukan Tuhannya. Kalau Tuhan itu kan wilayah pribadi ya. Betul. Orang-orang bicara betul, melihat Tuhan, mengalami Tuhan itu kan wilayah Subjektif itu. subjektif kan. Nggak ada yang bisa membuktikan kan. Mau dicari bukti kayak apa aja kan nggak bisa gitu kan. Nah makanya menjadi ketuhanan. Karena saya yakin para founding father kita sangat tahu hal itu. Kalau ditulis Tuhan yang Maha Esa sebagai dasar pertama sila Pancasila, berantem gitu. Betul. Rebutan kan. Betul. Sing sini Tuhane wujude kaya ngene. Cingkir yang sitoke botol. Sing botol, sing sini jedit, sing sini juging gitu kan. Rebutan gitu. Bahkan ada yang ini lahir di kandang domba, ini lahir di kandang sapi, ada yang di kandang jangkrik gitu kan. Rebutan itu kan Tuhan lahir di mana gitu kan, rebutan. Kalau itu adalah wujud. Makanya kalau saya sangat setuju sekali kalau orang bilang Pak Agung percaya dengan Tuhan nggak? Saya nggak percaya dengan Tuhan. Tapi saya percaya dengan tidak Tuhan. percaya dengan, tapi saya percaya dengan ketuhanan. Tuhan. Oke. Nah, banyak orang yang bilang, oh nggak bisa dipisahkan dong. Kan ketuhanan itu hasil dari Tuhan gitu. Kalau Anda percaya ketuhanan, otomatis harus percaya Tuhan gitu. Lalu siapa bilang? Siapa bilang? Siapa bilang? Nah, ketuhanan ini kan sifat. Oke. Hanya bahasanya saja yang beda kan. Sifat-sifat mulia, sifat-sifat baik, budi pekerti. Gitu. Yang itu sangat dinamis ya di dalam diri. Sangat dinamis, sangat dinamis. Dan Dan itu dalam siklus jagat raya ini. yang bisa dinyatakan kan. Itu yang bisa diwujudkan nyata di dalam kehidupan. Kehidupan. Pak Agung, jenengan itu penganut Tuhan ada apa tidak ada? Kalau Tuhan tidak ada, itu tidak harus dianuti, Mas Tunggu. Jadi kalau ada orang bilang, apakah Pak Agung yakin Tuhan itu tidak ada? Nggak perlu diyakini. Kalau orang nggak ada, kok apa yang mau diyakini? Justru yang harus diyakini adalah Tuhan ada. Tuhan ada. Harus diyakini. Tuhan ada itu harus diyakini. Harus diyakini. Iya kan? Oh tiap saat nyebut, ndongo, mirit gitu kan. Itu kan dalam rangka meyakinkan bahwa Tuhan ada. Kalau sesuatu yang tidak ada, apa yang harus diyakini? Kalau orang bilang buktikan keyakinanmu bahwa Tuhan tidak ada, lo apa yang harus saya buktikan? Orang itu bukan keyakinan kok. Ini bukan keyakinan, itu realitas. Saya tidak perlu meyakini sesuatu yang tidak ada. Apa yang perlu saya yakini? Nggak ada. Justru tadi kan yang perlu diyakini itu adalah yang menganggap ada. Betul, betul. Ini darahku bisa langsung naik ke atas gitu. bahkan kemudian kan setiap hari harus diulang-ulang kan. Diulang-ulang menyebut nama Tuhannya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka dia meyakinkan dirinya bahwa Tuhan ada. Loh, kalau ya memang ada, nggak usah diulang-ulang dong namanya. Nggak usah diyakini berulang-ulang. Orang ada kok. Ya ngapain diulang-ulang? Oke, Pak Agung begini. Saya melihat ya, mohon maaf semua saudara ya. Jadi tentang konsep Tuhan yang sebagai keyakinan itu sebenarnya adalah pelipur lara atau belief system gitu. Karena hari ini kan kita terasosiasikan bahwa kita itu sebagai hamba dan Tuhan itu yang paling di atas. Kita itu harus menjadi lemah dan menjadi budak. Artinya kan perbudakan. Terus kita disuruh menjadi pelayan Tuhan. Sesuatu yang tak terbatas itu tidak mungkin dilayani oleh sesuatu yang terbatas, yaitu itu manusia. Setuju ya. Gara-gara kita menjadi budak atas asosiasi kita. Nah ini pertanyaan saya Pak Agung. Sebenarnya Tuhan itu kan ada dua menurut saya. Menurut saya nih. Tuhan yang benar-benar menciptakan kita dan Tuhan yang diciptakan oleh asumsi manusia. Nah sebenarnya Tuhan ini yang mana Pak Agung? Nah itu kan. Jadi kalau Tuhan yang diciptakan oleh asumsi itu jelas. Ya, kenapa jelas? Karena banyak orang yang mengatakan dengan persepsinya beda-beda kan. Kayak tadi ada Tuhan yang lahir di sini, pencemburu, ada yang Tuhannya pengasih, ada yang Tuhannya dari Timur Tengah, gitu, ada yang Tuhannya dari itu kan Tuhan yang diciptakan dari persepsi gitu. Tetapi kalau Tuhan yang menciptakan kita, kata siapa? Apakah ada buktinya bahwa kita diciptakan Tuhan? Jangan-jangan kita terlalu memaksakan. Nah, terlalu memaksakan iya. Karena kan banyak yang gini Mas Tunjung, banyak yang mempunyai logika gini. Loh, manusia kan ada, tentu ada yang menciptakan. Logikanya gitu kan. Ini semuanya ada, kemudian mereka memakai perbandingan. Coba ini ada gelas.
gelas kan ada yang menciptakan. Nggak mungkin gelas ada dengan sendirinya gitu kan. Gelas dibentuk, dipanasi, ada gitu. Nah sekarang kalau kemudian kita berpikir bahwa ada alam semesta, ada manusia, nggak mungkin nggak ada yang menciptakan. Bisa nggak pikirannya kita balik? Dalam arti gini, ada manusia, ada alam semesta, mungkin nggak kalau tidak ada yang menciptakan? Ya, sangat memungkinkan. Sudah Ya. jadi. Ya, kita membalik saja, membalik pola pemikiran kita sehingga kita menemukan sisi yang lain. Kalau tadi kan sisi pertama tadi, manusia ada, tentu ada yang menciptakan. Kita lihat dari sisi yang lain, manusia ada, mungkin nggak ada yang menciptakan. Oke. kan kita cuma bertanya kan kita tidak pernah melihat sisi yang lain tadi kan. Sisinya itu harus kita membandingkan bahwa ada benda-benda ini yang tentu ada yang menciptakan. Oh ada aqua, oh karena ada yang isi airnya, ada yang buat botolnya, tentu ada yang menciptakan gitu. Logikanya kan gitu kan. Nah kemudian dibandingkan dengan penciptaan kita, manusia ada, tentu ada yang menciptakan manusia. Loh itu kan logika kita. Logika kita. Bagaimana kalau ini tidak ada yang menciptakan? Dan begitu saja berlangsung. Terbentuk. Terbentuk kan? Terbentuk. Oke. Terbentuk. Jadi kalau saya menganalogikan terbentuk itu kan tidak terjadi seketika ya, tidak terjadi ujuk-ujuk gitu kan, terjadi proses sama seperti sel telur dengan sel sperma menyatu, nggak ujuk-ujuk jadi bayi, kan perlu waktu 9 bulan 10 hari. Setelah 9 bulan pun lahir nggak ujuk-ujuk jadi gede gitu. Tulang-tulangnya membesar dulu, saraf-sarafnya berkembang kan gitu kan. Dan ini kan terbentuk kan. Terbentuk. By proses gitu. Maka hidup itu kalau di Jawa kan laku ya, jadi Betul. mengamati lakunya. Iya. Bukan Tuhan sebagai bendanya itu ya. Betul, iya. Itu kan iya. hanya konsep untuk menjelaskan proses itu mungkin. Iya, nggih. Nah, seringkali Pak Agung yang membuat kita sepaneng hari ini itu adalah Tuhan yang tercipta dari asumsi atau persepsi kita. Iya. Dan ini akhirnya teridentifikasi dengan berbagai macam artefak identitas di sekeliling kita, kelompok tertentu, sekte tertentu, entah itu kejawen, entah itu orang yang agama tertentu misalnya gitu ya, entah itu Islam, entah apa. Dan ini menjadi sangat sinis dan sangat berbahaya. Padahal tadi ada kata ketuhanan ya, tapi bukan Tuhan. Iya. Terus ketika hari ini ada orang mendefinisikan Tuhan itu laki-laki. Ada juga yang mendefinisikan Tuhan itu tidak terdefinisi, tapi mereka memuja aksaranya atau memuja simbolnya. Itu berhala nggak Pak Agung? Kalau menurut saya kalau melihat dari perspektif itu berhala. Berhala Pak Agung. Pembatasan ya. Membataskan dan kemudian kita menciptakan sesuatu dalam pikiran kita kan. Pikiran kita. Sama kayak misalnya gini Mas Tunjung. Saya mau ke rumah Tuhan gitu. Oke. Pergi ke tanah yang ada rumahnya Tuhan gitu. Ada rumahnya Itu bisa di mana aja ya. Ya sebenarnya. Bisa di Gunung Kawi, bisa di Betul. tanah yang ada rumahnya Tuhan gitu kan, bisa. Kawi bareng ini. Bisa di mana aja gitu kan. Bisa di mana aja. Nah, kalau mereka tidak memahami bahwa itu simbol gitu. Betul. Dan kebanyakan yang kebanyakan mereka menganggap bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhan di situ. Nah, ini kan berhala. Betul. Karena apa? Karena dia menyembah pikirannya sendiri. Bahkan kalau kemudian kita lihat orang yang melakukan ibadah yang kemudian sudah mulai membayangkan Tuhannya, dia menyembah berhala. Kalau ibadahnya itu dianggap sebagai menyembah Tuhan. Oke. Kecuali kalau memang ibadahnya itu dianggap sebagai penyucian dirinya, refleksi diri, ini kan berbeda kan. Karena kan Mas Tunjung juga sangat paham kalau di Jawa itu kan tidak ada satu laku yang kemudian dilakukan untuk menyembah kepada Tuhan, kan nggak ada kan. Semua laku Jawa itu kan untuk refleksi ke dalam diri kan, transformasi ke dalam diri. Nah makanya sayangnya itu sampai sekarang masyarakat kita mengapa terlalu menjadi serius, mengapa terlalu menjadi sepaneng, nggak bisa bercanda, karena dia sudah memberhalakan Tuhan di dalam pikirannya itu sendiri. Dan akhirnya menjadi ritus dan formalitas ya? Betul, iya betul. Dan saling gotok-gotokan kan, rebutan. Oke. Yang satu kayak Tuhan diturunkan statusnya jadi nabi, nggak terima. Oh ini statusnya Tuhan kok, di agama lain turun jadi nabi, nggak terima. Rut gitu. Oke. Jadi kan gini, saya melihat bahwa ini manusia ya, proses alamiah urip atau hidup gitu. Jadi menjadi manusia itu kan seharusnya kita diberi kesempatan untuk selalu mentransformasi kehidupan kita untuk lebih berkembang dan bertumbuh ya. Berarti mengalami hidup itu sepenuhnya. Dan hari ini kita menggunakan belief system tertentu ya, termasuk
tentang Tuhan. Yeah. Ketika orang itu hanya terhenti kepada jenis-jenis belief system, maka dia tidak akan mentransformasi dirinya, karena dia akan nyaman di zona itu. Yeah. Akhirnya saya menemukan bahwa ternyata ada mental yang bermasalah tentang asosiasi terhadap Tuhan yang dampaknya kepada pembatasan dengan belief system tertentu tentang Tuhan. Nah, ketika hari ini bagi Tuhan itu seperti pil atau seperti obat, di mana kita tidak mau memproses dan mengolah diri kita, tapi dikit-dikit minta ke Tuhan dan dengan kata Tuhan. Berarti ini sekedar pelipur lah. Apium ya. Nah, menurut Pak Agung itu placebo efek berarti. Placebo efek bisa dikatakan itu. Kalau itu diperlukan, baik kan? Kalau itu diperlukan baik. Misalnya orang yang dalam posisi tidak bisa belum stabil, belum mandiri, dia harus ada pegangan. Ya mau tidak mau kan, mesti harus disuntikkan pil Tuhan tadi. Nanti kita jual pil Tuhan. Nah, itu bisa jadi kan jadi first aid gitu, pertolongan pertama. Tetapi kan yang memberikan ini kan harus membimbing. Kalau memang dia sudah sehat, yang dia nggak butuh pil itu lagi dong. Kalau sudah sehat kan nggak butuh pil itu lagi. Ini ya, ketika ada posisi di atas ya, dimaksud dari level tentang orang yang sudah stabil mungkin, status Tuhan ini tidak diperlukan secara asumsi. Tidak diperlukan. Secara pil ya? Iya, secara pil tidak diperlukan. Kenapa? Karena gini Mas Tunjung. Kalau misalnya gini, ada yang berpendapat, loh kalau tidak ada Tuhan berarti bisa berbuat seenaknya, ya, itu. Mencuri, korupsi gitu misalnya, atau kemudian menyakiti orang lain gitu. Ya? Iya betul. Nah sekarang kan pertanyaannya, mengapa kita berbuat baik harus ada Tuhan? Mengapa kita berbuat baik itu harus ada Tuhan? Karena ada pahala, Pak. Nah itu tadi kan, ada iming-imingnya tadi kan. Iya. Kalau kemudian misalnya manusia dituntun oleh budi pekertinya, dia berbuat baik, dia nggak menyakiti orang, kemudian tidak merugikan orang, tanpa adanya Tuhan. Lah ini sekarang kan berarti Tuhan nggak ada peran dong, nggak ada fungsinya lagi kan. Lah ini udah dituntun sama budi pekerti kalau dia sudah berlaku baik, nyakiti orang juga enggak, karena budi pekertinya sudah lahir. Dengan sendirinya, artinya kan ada atau tidak ada Tuhan sudah nggak akan berpengaruh. Orang dia sudah melakukan hal-hal baik, berbudi pekerti yang mulia, lembah mana, sopan santun, tanpa adanya satu sosok yang nakut-nakutin tadi. Nggak ada yang ngiming-ngimingin, tidak ada reward. Nah kalau manusia sudah bisa melakukan itu, ini kan nggak ada fungsinya. Ya pil tadi kan, kalau sakit ya minum pil oke. Tapi kalau sehat ya jangan minum obat lah. Nanti jangka panjangnya efeknya nggak bagus. Nah itu kan, antibiotik kan kalau kebanyakan racun jadinya. Jadi kan saya lihat nih, kita sebagai bangsa ini cuma seneng kemarma atau pelipur lara atau zona nyaman. Misalkan dengan kita mendengarkan banyak nasihat atau konsep ketuhanan, semua kan placebo efek. Ternyata dengan begitu kita itu dimanja untuk tidak mau berdaya kepada diri kita atau memahami piranti kita. Yang dalam arti adalah ketentraman atau joy yang sebenarnya bisa diolah ketika status piranti tubuh kita itu dikendalikan. Anda ajak joget-joget, nyanyi-nyanyi, kanuragan itu kan, saya itu mudra. Ternyata kita bisa mengolah pirantinya dan kesadaran bisa mekar. Tapi hari ini orang itu terkungkung, Pak Agung. Cuma senang mendengarkan nasihat, cuma senang mendengarkan konsep tentang Tuhan, dan itu hanya menjadi kemareman atau pil. Berarti ini kecanduan seperti narkoba dong? Bisa segitu nggak? Betul. Mental tidak bertumbuh. Kondisi kita sekarang ini, Mas Tunjung, itu sama dengan kondisi... Ini revolusi mental, bukan mental. Mental ya. Seperti kondisi Eropa pada saat terjadi zaman kegelapan. Makanya kemudian dulu Hitler itu kan bilang, bukan Hitler, Nietzsche bilang bahwa Tuhan telah mati. Ini kan bukan mengatakan secara harafiah bahwa Tuhan mati kan. Ini kan idiom kan. Tuhan itu mati itu kan idiom. Kenapa? Karena Nietzsche sedang mengkritik masyarakat Eropa yang saat itu Nasrani sebagian besar, yang menggantungkan bahwa Tuhan akan mengangkat dirinya. Dia pemerintahnya itu nggak bagus, ekonomi nggak bagus, tetapi masyarakat tidak mau bekerja keras untuk mengubah dirinya, hanya menggantungkan Tuhan di dalam agamanya untuk mengangkat dirinya. Maka kemudian Nietzsche mengatakan Tuhan telah mati. Telah mati. Karena apa? Itu sebagai cambuk sebetulnya. Kamu itu bangun loh, kerja.
perbaiki dirimu. Jangan ngarep Tuhan itu buat ngangkat kamu gitu. Tuhan itu wis mati gitu. Pengemis ya. Dia Pengemis yang rapuh gitu. iya, ngemis-ngemis kan. Makanya dikatakan sama Nietzsche, Tuhan itu sudah mati, sudah nggak ada. Kamu bangkit. Nah, kondisi ini kan sama seperti sekarang. Ketika orang banyak bergantung dan tidak mau mengupayakan dirinya untuk bangkit, Betul. ya Tuhan ditiadakan aja. Karena ternyata jadi efek candu Jadi efek candu kan. yang membuat mental kita tuh ngemis. Betul, dan melokro gitu. bersandar yang terlalu Tuman. berlebihan. Tuman. Tuman. Kalau dalam bahasa Indonesia tuman gitu. Tuman. Pengennya dicekoi gitu kan. Jadi waduh, berarti Tuhan itu ketika kita tidak sampai kepada realitas dan substansinya itu seperti bel koplo. Iya. Dan berhalusinasi. Ketika lalu frustasi ngantemi orang gara-gara. Nah, gara-gara dia merasa bisa membela Tuhan. Itu kan karena berhalusinasi kan, membela Tuhannya. Nah, nggak jadi mandiri, Mas Tunjung. Nah, Pak Agung, saya tanya, Tuhan itu sebenarnya merencanakan sesuatu atas hidup kita nggak? Kalau kita seperti awal tadi, tidak ada yang merencanakan kan. Karena Tuhan tidak ada, yang merencanakan siapa gitu kan. Kita kan Memaksa Tuhan itu merencanakan hidup kita. ya, karena orang tidak mau berpikir untuk melakukan sesuatu untuk dirinya. Misalnya gini, misalnya saya sedang gagal gitu, atau terpuruk gitu. Kemudian untuk ngeyam-yami saya, dan supaya saya nggak malu di hadapan orang, ini memang sudah rencana Tuhan gitu kan. Ben aku orang isin karo tetangga gitu. Dan aku kurang nyapo-nyapo gitu. Iya, sajane kan karena aku goblok ra iso ngurus perusahaanku gitu. Makanya aku gagal, supaya aku nggak malu, maka aku bilang ini sudah rencana Tuhan gitu. Berarti untuk melindungi kemalasan kita sendiri. Kemalasan, kerapuhan, bersandar terus-menerus. Dan ini saya rasa menjadi masalah mental yang serius tentang Tuhan ini. Dan Sangat terus serius. bertumbuh di era Betul. Karena kalau saya lihat fenomena masyarakat yang sering berdebat tentang Tuhan, rebutan Tuhan, ini kan karena mereka sudah terlalu lekat bersandar kepada wujud tadi, sehingga melupakan ketuhanannya. batasan. Iya, ketuhanannya kan malah dilupakan dengan itu. Yang diributkan itu kata bendanya tadi, mereknya yang diributkan. Itu yang paling baik. Iya. Nah, ketika kemarin jenengan melempar gitu bahwa ketika bilang Tuhan tidak ada, wah, Pak Agung WB ini ateis. Ya. Gimana jenengan menanggapi itu? Saya selalu bertanya kan sama teman-teman yang bilang saya ateis gitu. Lo definisi ateis itu apa gitu? Oke. Iya kan? Ateis ini kan kalau didefinisikan sebagai orang yang menolak adanya Tuhan. Bukan orang yang tidak meyakini Tuhan sebagai wujud. Oke. Ya kan, kalau ateis diartikan sebagai orang yang menolak tentang keberadaan Tuhan. Saya tidak menolak keberadaan Tuhan. Karena apa? Karena kalau ada orang Secara realitas ya? secara realitas, kalau ada orang yang meyakini Tuhan itu ada, saya memahami bahwa itu adalah realitas Keyakinanmu. subjektifnya dia. Bagi dia Tuhan ada, dan saya nggak menolak. Kalau saya menolak tentang keyakinan Tuhan ada, saya bisa dikatakan ateis. Saya menentang tentang teis. Saya nggak menentang kok tentang teis. Atau saya bukan anti teis. Oke. Bukan anti teis. Tidak. Kenapa? Karena kita harus menyadari tadi, ketika orang meyakini Tuhan itu ada, itu adalah realitas subjektifnya dia. Loh, kita hargai. Oke. Orang itu yang dia yakini kok. Tapi gini, kehadiran jenengan itu seakan-akan seperti iblis yang membawa pencerahan bagi kita. Jadi gini, Anda itu bilang Tuhan tidak ada dan Tuhan ada, kita nggak usah ngeribetin itu. Yang penting kita mengabdi kepada kedirian kita. Betul. Itu Kita yang biar nggak pamrih. itu loh Mas Tujung, yang orang-orang itu miss untuk melihat itunya. Ini, Pak. Kenapa orang tidak melihat esensinya? Karena mereka terjebak dengan Tuhan ada dan tidak ada. Gak apa-apa ya Pak Agung ya, judulnya Iblis Membawa Pencerahan. Wah, itu bagus loh, itu bagus loh, itu bagus loh. Bah, karena iblis kan iblis itu kan lebih taat, bukan lebih tinggi, lebih taat daripada malaikat. Iya betul. Oke, kan saya begini Pak Agung, saya kan ini pemikiran saya kan. Jadi iblis itu kan selalu disalahkan. Tapi hari ini saya melihat iblis di depan saya dan ini membawa pencerahan. Iya. Jadi begini. Iya. Dari dulu
iblis itu rela. Iya. Ini bagi saya. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia dan ini dikomplain salah satunya iblis. Tuhan, jangan kamu menciptakan manusia karena dia itu akan tercipta dari saripati bayanganmu sendiri dan kamu tidak akan pernah bisa mengendalikan itu. Kita akan pusing nih nanti karena dia punya free will. Dia akan semaunya sendiri. Tapi si Tuhan udahlah, tenang aja, gak apa-apa. Nanti bisa kita kontrol. Kamu harus jadi intelijenku. Nanti kamu turun, kamu rela aku bikin bahwa identitasmu tuh buruk, kamu jadi penggoda. Jadi bad boy lah. Betul, bad boy. Nanti kamu giring si manusia itu percaya. Gitu ya. Iya. Tapi ternyata sampai dengar pada ya memang nggak play juga si manusia ini karena dia menggunakan itu seakan-akan membuat ruwet. Maka iblis tuh bilang, tuh kan, udah aku bilangi, pusing juga, saya juga disalahkan terus. Iya, iya. Berarti kan iblis lebih pintar dari Tuhan ya. Lebih ngerti kan iblis. Jadi gini, akhirnya si iblis itu ketemu nih. Ini cerita saya sendiri. Jadi iblis itu ketemu manusia masih disalahkan. Wahai manusia, kamu tuh jatuh. Itu gara-gara kamu tidak berada di jalurmu. Aku sudah di jalurku. Jalurku itu mengerjakan sesuatu yang bersifat anti mainstream seperti ini. Aku menjadi jahat, aku menjadi disharmonis, itu aku. Lah kamu itu disuruh jadi dirimu, yaitu orang yang berakhlak mulia, orang yang mewakili karakter ketuhanan, budi pekerti. Kamu sering jadi bajingan ya kan? Kamu sering jadi sesuatu mengerjakan apa yang aku kerjakan. Kamu tidak being yourself. Kamu menjadi orang lain untuk hari ini. Aku lah iblis, kamu niru iblis, jelas kamu berdua. Iya, iya. Itu menarik loh Mas Ujung. Menarik sekali loh. Bahkan ketika peran iblis itu tidak dipahami dengan betul, manusia kan tidak akan mengenal kebaikan. Kita kan bisa mengenal sesuatu karena ada kebalikan dari sesuatunya kan. Ada refleksinya di sana. Makanya kemudian ketika orang misalnya mau mengenal Tuhan, orang harus berangkat dari sesuatu dalam pikirannya ketika dia memahami bahwa Tuhan tidak ada. Tidak boleh paradok ya, tidak coba-coba. Iya, karena dia akan mengenali sesuatu dari kebalikannya. Itu justru tauhid. Justru tauhid. Makrifat. Itu justru tauhid. Tadi yang religius itu ya. Oke, kemudian saya sering juga bilang sama teman-teman bahwa kita itu sekarang sedang, kalau dajjal itu kan di norma agama. Ini kalau kita bicara di norma agama itu ada sesuatu yang dimusuhin kan. Ditakutkan nanti di akhir zaman itu muncul bahwa dia perusak yang bisa mengalahkan hanya Imam Mahdi gitu kan. Nah ini kita bicara di luar norma agama ya, jangan sangkut pautkan dengan agama. Saya bilang sama teman-teman bahwa mari kita menjadi dajjal. Loh, Mengguncang status quo. ya kenapa kau menjadi dajjal gitu kan? Karena kita menjadi makhluk non duality. Disimbolkan apa? Dengan mata satu. Selama kita menggunakan mata dua, kita melihat baik buruk, benar salah, tinggi rendah, terpecah. Tapi ketika orang sudah bisa melampaui itu, melewati dari dua mata itu, maka dia menjadi dajjal. Dia hanya menggunakan satu mata melampaui dualitas. Jadi mari kita songsong dajjal. Ini saya turunkan dulu darah saya sudah naik ke atas. Silakan tahu dulu. Oke, Pak Agung. Ini ramai komennya gitu. Belum selesai ya. Jadi hari ini kita hanya melihat bahwa sesuatu tuh gini, diceritakan ya gini. Kalau saya melihat di Nusantara gitu, Nusantara itu melihat bahwa perspektif leluhur itu kalau Jawa kuno ya, itu seperti leluhur kita Ken Arok, itu juga terang-terangan menuliskan bahwa aku ki yo medok, aku ki juga merebut perempuan, ya, jadi tidak disembunyikan, dia tidak berada di satu sisi gitu. Jadi itu maunya bahwa kamu nanti jangan mengulang sejarah seperti aku saja transformasi kok, nah gitu, gitu ya. Tapi beda ya dengan konsep Abrahamik gitu. Menurut saya yang transnasional ya. Itu menyembunyikan sisi yang iblis dan selalu diletakkan di tempat yang tinggi gitu. Nah ini yang membuat ini rapuh. Menurut panjenengan itu kenapa mereka melakukan itu dan mungkinkah itu ajaran Abrahamik itu menggunakan itu hanya untuk trik marketing tertentu saja? Memungkinkan ya? Iya, memungkinkan maksudnya. karena beda dari bangsanya kan. Beda dari bangsanya kan. Kalau kita ini kan memang sudah dididik dengan sesuatu yang kalau Jawa kan tidak boleh di satu sisi mata koin ya. Tidak boleh satu sisi mata dan kemudian mengenal dengan istilah kasunyatan. Kan?
kita sudah dilatih dari dulu bagi yang ngerti untuk melihat kasunyatan. Rimo. Ya, melihat inilah apa adanya kayak gini. Hidup tuh ya seperti ini gitu. Tapi mungkin bangsa-bangsa mereka atau bangsa-bangsa Semit Masih prematur ya. masih sangat prematur sekali untuk itu. Sehingga segala sesuatu itu harus didudukkan di altar yang tinggi yang sangat sulit disentuh untuk diikuti. Mereka itu harus menjadi orang yang sangat mulia, tidak cacat, tidak pernah berbuat salah, suci gitu. Istilahnya kalau di istilah modern itu level lock-nya itu level 31 gitu. Itu kalau istilah sekarang. Mungkin Level lock. iya. Level kesadarannya itu level 31 gitu kalau zaman sekarang gitu kan. Zaman dulu mungkin kalau istilah itu sudah ada, orang-orang suci ini didudukkan di level yang tinggi gitu. Ya nggak pernah buat kudus ya. Kalaupun kemudian dia marah, pembenarannya adalah itu adalah kemarahan suci. Wah. Ini kan semuanya didudukkan dalam level yang mulia, yang tanpa cacat. Nah kalau kita kan nggak di Jawa. Kita sudah melihat realita apa adanya. Jadi seakan-akan kebenaran itu jauh di tempat lain, tidak di depan mata. Betul, kita, iya. Kita alami Tidak realitas itu, betul, iya. Dan sangat sulit sekali kan. Nah, masalahnya itu hari ini menyindromi kita, walaupun sudah berubah frame-nya dari yang religi menjadi spiritualis atau apa, itu kan masih ada mental-mental seperti itu atau pemahaman-pemahaman yang terpenggal seperti itu. Dan ini kan bagi saya sangat mengganggu proses transformasi kemanusiaan kita. Karena kita menghambat siklus evolusi. Iya. Jagat ini menyediakan evolusi, tapi kita malah tidak transformasi hanya gara-gara itu. Iya. Lah, solusi untuk memberikan pola pikir anti mainstream ini Pak Agung, ini saya rasa iblis ini benar-benar memberikan dampak ya, karena ini bisa gegeran di ranah itu, dan di titik gegeran itu di Jawa disebut Betari Durga itu turun, dan dia akan membawa itu untuk naik, karena dengan geger itu orang terganggu imannya. Iya. Nah, mau berpikir kan? Mau berpikir kan? Kalau tidak ada proses gegar iman, orang kan nggak berpikir kan? Nggak ada gegar otak. Nggak ada itu gegar iman. Orang nggak akan berpikir kan? Orang akan dalam hidup yang nyaman-nyaman saja, terpenjara dengan pola pikirnya sendiri, akhirnya mudah dipolitisasi gitu. Nah kalau saya melihat kan tugas Mas Tunjung berat banget. Jenengan mau bukan saya. berat banget itu karena kita sudah punya ajaran-ajaran luhur yang saya katakan totally different. Sangat berbeda loh. Kalau kita mau jujur ya, kita mau nyata, sangat berbeda. Dan makanya kemudian kita mudah menerima semua agama masuk di kita, di Nusantara, karena memang kita mempunyai sesuatu yang berbeda dengan mereka, tetapi mereka tidak memahami kita gitu. Sehingga lama-lama karena kita dianggap kita mudah membaur, maka kemudian lama-lama kan diinjek kan. Kadang-kala kan ada orang yang gitu kan Mas Tunjung. Saya berteman sama Mas Tunjung, saya ya sudah melebur sama Mas Tunjung. Mas Tunjung kan akan beranggapan ini bisa aku manfaatin ini gitu. Nah kan ada orang-orang yang seperti itu. Mereka datang ke sini melihat kita lembah mana, sopan santun, melayani. Bisa nih aku injek. Tapi disalahgunakan oleh mereka. Disalahgunakan. Nah karena ini beratus-ratus tahun, maka tugas Mas Tunjung berat. Pak Agung, kembali ke leluhur itu kan jenengan juga piantun Jogja ya. Jadi kita akan melihat ada ajaran-ajaran Jawa yang memang masih melekat di dalam ingatan memori kita. Jadi orang Jawa itu selalu melihat sesuatu itu rata, tidak terlalu tinggi, tidak rendah, tanah dharma magna. Nah sekarang itu dari beberapa proses doktrin ya yang masuk ke kita dan menjadi value system tertentu, ini yang berbahaya itu adalah sindrom kultus, Pak. Kultus terhadap apapun. Hari ini saya rasa Pancasila kita itu sudah tidak Pancasila, tapi Pancasila sesuai siapa gitu, pemimpinnya pada waktu itu. Misalkan Pancasila sesuai Jokowi. Ini kan akhirnya juga parsial. Pancasila sesuai Rocky Gerung. Atau Pancasila sesuai Pak Agung. Nah, ketika saya melihat ini agama semakin
semakin besar, kok justru semakin seperti ini sebenarnya kenapa Pak Agung? Padahal agama itu katanya ya memang yang memberikan solusi atas perubahan mental, perubahan emosi, bahkan perubahan atau permasalahan hidup ya, permasalahan hidup sehari-hari gitu ya, Betul. janjinya kan gitu. Janjinya ya. Janjinya kan. Ya, ini akan saya Janjinya tuntut. gitu. Akan saya tuntut. Karena janji. Nah, ini kenapa menurut Pak Agung malah semakin seperti ini Pak Agung? Kalau saya melihat dari Berarti tidak efisien pemimpin agamanya, bukan agamanya ya Mas Tunjung, tapi pemimpin agamanya. tokohnya. Ya, kalau saya memisahkan agama itu kan harus kita pisahkan menjadi 3. Oke. Makanya saya juga mengemukakan satu ide yang saya sebut religion without God, Religion gitu. agama tanpa Tuhan. Kenapa kok agama tanpa Tuhan? Karena ketika agama sudah dicampuri Tuhan, dia akan menjadi urusan politik. Agama yang berlaku sebagai ajaran baik dimanapun sama. Oke. Agama akan mengajarkan ajaran baik. Semua agama. Makanya semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar dalam rangka ajaran. Karena tidak ada satupun agama yang mengajarkan ajaran tidak baik. Nggak ada. Semua agama mengajarkan ajaran baik. Kemudian di dalam agama kan ada budaya. Nah ini kan tidak dipisahkan antara ajaran dan budaya. Cara berpakaian, cara makan, cara menatap orang, ini kan budaya kan. Nah ini kan tidak dipisahkan. Seakan-akan budaya itu menjadi ajaran. Kemudian yang ketiga, ini yang paling berbahaya adalah teologi. Teologi ini kan urusan tentang kepercayaan agama terhadap Tuhannya. Nah, kalau tidak dipisahkan maka ajaran ini akan dianggap sebagai perintah Tuhan. Teologinya. Kalau ajaran ini sudah dianggap sebagai perintah Tuhan, budaya juga sudah dianggap sebagai perintah Tuhan, ini orang akan gontok-gontokan. Yang satu boleh makan babi, yang satu enggak. Yang satu pakai celana pendek, satu pakai keruduk-keruduk gitu. Bingung ya. Bingung kan? Karena dianggap itu adalah perintah Tuhan. Oke. Nah, kalau kita pisahkan secara jernih, oh iya ada ajaran baiknya ini. Oh iya ini budaya. Oh iya ini konsep teologinya. Nah, orang kan akan bisa berpikir untuk memisah-misahkan ini. Nah, bagaimana masyarakat ini tahu tentang ini kalau pemimpinnya juga nggak tahu? Gitu. Kalau pemimpinnya itu nggak bisa misahin ini. Gitu. Betul. Ini masalah yang krusial. krusial. Iya. Termasuk di pemahaman tentang Tuhan saja belum stabil. Iya. Terus Pak Agung, menurut jenengan, misalkan Tuhan itu ada karena melalui pewahyuan tertentu dari otoritas satu orang yang menyatakan atau dinyatakan dalam sejarah itu mendapat perintah atau wahyu Tuhan. Yeah. Bagaimana untuk menembus itu, untuk benar-benar memahami itu? Kalau saya gini Mas Tunjung, supaya kita tidak menyebut merek ya. Iya. Maksudnya misalnya Mas Tunjung lah. Iya. Saya dapat wahyu gitu. Ya, Mas Tunjung dapat wahyu gitu kan. Mas Tunjung dapat wahyu. Oh, Wahyu Jonggring Saloko. saya di Solo Nusantara misalnya gitu kan, mendapat perintah untuk mengibarkan bendera, Yes. iya kan, di titik-titik tertentu gitu. Nah, bagi saya, Mas Tunjung itu adalah orang yang tidak percaya diri. Kenapa? Karena apa yang Mas Tunjung inginkan dengan ide itu harus mengambil satu otoritas tertinggi. Ya, tentu Nggak percaya diri. Mas Tunjung nggak yakin kalau apapun yang Mas Tunjung ucapkan itu akan dipercaya orang. Sehingga Mas Tunjung harus bilang bahwa ini adalah perintah Tuhan. Bagi saya itu orang nggak percaya diri. Oke. Tetapi ada loh Mas Tunjung, ada orang bilang boleh utusan atau apa yang percaya diri. Dia tidak pernah mengatakan bahwa semua ajaran baiknya itu dari Tuhan. Dia selalu mengatakan bahwa ini adalah dari olah pikir saya, ini adalah dari perjalanan batin saya, ini adalah dharma saya. Dan dia tidak pernah mengatakan satu otoritas pun yang memerintahkan dia. Backup ya. Iya, nggak ada. Itu percaya diri loh. Itu tingkat tinggi iblis dari langit. Lo kan sehingga orang mau percaya silahkan, nggak juga silahkan. Mau punya pengikut sedikit ya nggak paten, Yes. iya kan? Mau punya pengikut banyak juga nggak paten, Tidak terpengaruh ya. nggak terpengaruh kan? Dengan itu sudah sangat pengalaman di neraka. Iya, karena Jonggring Saloko kan, itu kan kawajan dari muko. Kawasan dari muka. Luar biasa ya.
Orang-orang mungkin belum tahu aja Mas Tunjung Oke. keadaan neraka yang sebenarnya. Menurut jenengan apa neraka? Wah, zaman udah maju. Kalau zaman dulu mungkin, zaman dulu itu api panas membara, penuh sejuk. Keadaan ya? Wah, AC itu udah banyak di mana-mana Menurut itu. jenengan apa neraka itu? Kalau saya ini kan ahli konsep. ini kan makna kan. Kadang-kala kan kita, makanya tadi kembali lagi bahwa selera humor kita itu sudah turun sehingga ketika kita menyebutkan idiom atau kita menyebutkan makna, semuanya itu ditangkap harfiah, nggak bisa guyon gitu. Jadi kalau guyon itu tidak terkena api neraka. Iya, kayak gini Mas Jung, misalnya gini, misal saya sebagai bapak gitu kan, Oke. kemudian saya lagi ngomong sama anak saya kemudian bilang, Pak, aku tadi nyolong ya, aku tadi mencuri ya gitu. Saya sebagai bapak itu sebenarnya mau menciptakan satu cerita makna. Wah Le, kalau kamu kalau mencuri nanti kalau kamu mati kamu diiris-iris tanganmu loh di kayangan sana. Nah, saya kan dalam konteks ini bercerita kepada anak kan saya sedang memberikan makna kan. Tapi kalau anak saya terlalu serius, dia keluar ketemu teman-temannya, ternyata di alam sana itu kita nanti diiris-iris loh gitu. Padahal bapaknya itu sedang bercanda sama anaknya. Jadi kesepanengan ini ya yang membuat intensitas neraka itu Iya, terlalu serius itu, terlalu serius. Nah, ini menarik ini. Jadi saya hari ini banyak belajar tentang konsep Tuhan. Bukan konsep Tuhan maksudnya. Karena ya tadi, karena kalau tidak perlu diyakini karena tidak ada, tentunya kan nggak ada konsepnya. Yang punya konsep itu yang Tuhan ada itu. Tuhan ada itu. Itu punya konsep. Kalau Tuhan tidak ada, apa konsepnya kan nggak ada. Nggak ada. Orang bukan keyakinan kok. Kadang asumsi tentang bentuk-bentuk satu asumsi terhadap Tuhan ini ketika dibangun dari sebuah mental tertentu, kadang kan membangun sebuah tadi seorang yang senang menyosokkan dirinya dan senang dikultuskan. Dalam arti Betul, bukan betul. yang terpuji, Iya. tapi dia senang dipuji. Betul, betul. Bukan yang terpuji dari dalam Iya, iya, secara iya, akal, iya. tapi memang dia itu Membangun. dipuji. Iya. Dan ini banyak Pak. Banyak Ada banget. tokoh Banyak banget. Iya. yang memiliki komunitas Iya. tertentu itu. Nah, sebenarnya akhirnya kemarin si beberapa orang bilang aku jadi korbannya ini, jadi ini. Ya, kayaknya Mas Tunjung punya memori sendiri tentang itu. Oh tidak, ini saya dari korban Iya, iya. cerita ya. Iya, saya punya memori itu. iya. Saya Nah ini menurut panjenengan Pak Agung, bagaimana? mau jadi guru. Guru-guru bener ya. Betul. Maksudnya bukan guru spiritual, guru SD, guru SMP, guru. Spiritual juga nggak apa-apa. Nanti kita masuk ke sana. Ini guru dulu. Kita masuk dari. Nah, sebenarnya kan orang ketika dia memutuskan untuk mau jadi guru, dia tahu bahwa itu adalah pengabdian kan. Ya kadang-kala ditugaskan di sini, gajinya kecil, ini pengabdian kan. Nah makanya sebelum dia turun di jalur pengabdian ini, dia harus punya sisi finansial yang kuat. Misalnya mungkin dia sudah melakukan dagang, dia punya bisnis sendiri, dia kuat, maka kemudian dia bisa mengabdi. Betul. Karena dalam pengabdian itu nggak mungkin ada finansial, kan dia harus didukung oleh finansial itu. Nah, kekeliruannya, ketidaktepatannya bahwa mereka yang mau masuk di jalur-jalur pengabdian ini menganggap bahwa jalur pengabdian itu ada uang Betul. yang bisa menghidupi hidupnya. Padahal ini kan harus kita pisahkan. Betul. Nah, orang-orang kalau saya lihat, walaupun pengkultusan dirinya itu kebanyakan mempunyai sejarah kelam masa lalu yang miskin, yang finansialnya kurang, belum terpenuhi, kemudian melihat peluang. Oh ternyata rakyat Indonesia itu kalau sedikit digosok-gosok tentang hal-hal yang mistik, yang kemudian egonya dinaikkan, mereka nggak bisa lihat tapi aku mengaku bisa lihat, mereka mau ya. Ini kan peluang kan. Nah ketika orang tahu bahwa itu peluang, kemudian dia bisa bergerak untuk mengkultuskan dirinya.
agar terjadi penjualan yang berulang, itu kan revenue-nya kan balik lagi. Kalau orang sudah mengkultuskan, dia akan bersedia ngeluarin uang berapa saja untuk itu. Nah ini memang akhirnya eksploitasi yang terjadi. eksploitasi, dan ini memang blunder ya Mas Tunjung. Karena apa? Karena ada pembeli, ada penjual. Dan si pembelinya sendiri ya mentalnya begitu. Betul ya. Itu. Tingkat literasinya yang masih rendah. Literasinya kurang. Iya. Jadi menganggap kayak misalnya siapa dulu itu yang ngeluarin uang dari Mas kan. Dimas Kanjeng gitu kan. Itu ada orang-orang terpelajar loh yang meyakini bahwa itu benar gitu. Tapi kan kemudian terbongkar bahwa itu tidak benar. Tapi kalau kita melihat bahwa ada orang-orang yang meyakini itu, berarti bahwa tingkat literasi kita yang tidak berbanding lurus dengan tingkat pendidikan itu masih sangat rendah sekali di kita. Jadi membaca itu sangat penting ya Pak? Sangat penting, membaca apa saja ya, sangat penting. Bahkan kemudian, kita sangat rendah ya? betul. Contohnya gini Mas Junjung, contohnya pendengar dari Ngaji Roso. Kalau saya kan selalu menyarankan sama teman-teman yang mendengarkan Ngaji Roso, lihat semuanya, nggak usah milih-milih. Supaya apa? Supaya kita punya pandangan yang luas. Nah ini kan enggak kan? Parsial. Dan kadangkala kalau yang dilihat itu tidak sesuai dengan pemikirannya itu dimatiin gitu. Ekspektasinya. Bahkan kemudian ada yang komen, mulai sekarang saya unsubscribe Ngaji Roso gitu. Karena narasumbernya ini gitu kan. Ada yang komen gitu loh. Kenapa kita harus membatasi? Kalau kita bisa melihat semuanya, kemudian biar kita menyaring sendiri, kita punya pandangan yang luas, Filternya ya. kita punya filter. Nah akhirnya kan kita cerdas sendiri. Dan di situ sangat kelihatan sekali ya Pak Agung bahwa kita itu masih sangat paranoid terhadap perbedaan. Betul, iya. Dan itu sangat berbahaya. Iya. Paranoid terhadap Iya. perbedaan. Padahal bagi saya bisa saja saya menemukan titik di mana apa yang dipaparkan pemateri itu mengkompensasi saya. Ada yang bagian belum atau Iya. tidak berani mengatakan tidak. Betul. Belum. Iya. Karena bisa jadi saya yang belum mampu merespon atau belum menemukan Betul. logikanya gitu. Iya. Itu saya tetap akan melihat. Iya. Dan pada suatu ketika ini akan merekonstruksi juga dalam pemahaman saya pribadi. Betul. Karena kan ini bumbu menurut saya. Betul, iya. Tapi hari ini kita memotong-motong itu. Mhm. Nah makanya ketika saya melihat bahwa komen-komen jenengan dan bilang bahwa oh ini Pak Agung ini sangat cerdas, dia berbicara soal logika ketuhanan. Saya coba melihat itu dan kepingkel-pingkel saya. Dan ini bener, ini iblis yang diturunkan untuk mengganti status quo, di mana kita itu terlalu nyaman di zona nyaman tertentu. Dan belief system kita hari ini itu konyol Pak. Kita ngomong masyarakat paling religius yang seharusnya bisa mengekspresikan sikap baik, tapi hari ini kita menjadi orang yang terfragmentasi, terpecah-pecah oleh karena kita nggak siap. Kita itu ingin dipuk-puk. Asumsi kita, pemahaman kita, zona kita tuh ingin dipupuk dengan pemateri. Akhirnya kita pilih-pilih. Dan itu menjadi masalah grup-grupan, grup-grupan. Dan cenderung menjadi barbar ya. Barbar. Menjadi barbar. Nah, saya kemarin kan mengulas ya, jadi kan juga saya lihat juga mengulas. Ketika ngomong ada dan tiada, ini kan merepotkan juga. Ada yang merepotkan sampai ke sindrom orang-orang Jawa ya. Misalkan menceritakan bahwa Nyi Loro Kidul itu ada apa tidak? Ya, saya kan menjawab ada secara keyakinan, ada. Tidak ada secara realitas, mungkin. Betul. Kan gitu ya? Nah, menurut Pak Jenderal gimana? Iya, kalau saya setuju, Mas Setuju. Kenapa? Karena orang yang tidak membaca sejarahnya secara utuh dari mengapa sih muncul Ratu Kidul, kenapa kok muncul sosok-sosok yang ada di pantai selatan, ini kan hanya akan meyakini secara parsial bahwa Ratu Kidul itu adalah bangsa jin atau bangsa apa yang dia yakini yang kemudian berkuasa di pantai selatan gitu. Dan itu kan nggak salah kan? Karena itu kan pemahaman dia kan. Dan secara keyakinan. Ada secara orang dia meyakini kok. Makanya kalau dibilang Pak Agung, saya yakin Ratu Kidul itu ada. Pak Agung yakin nggak? Pak Agung setuju nggak gitu? Loh kalau saya setuju. Loh bukankah Pak Agung pernah mengatakan bahwa Ratu Kidul itu tidak ada? Iya itu kan dari sisi saya. Kalau Anda, kalau keyakinanmu dan kamu bilang setuju atau enggak, saya bilang setuju. Kenapa? Itu keyakinanmu. Karena itu keyakinan. Dan saya memahami bahwa itu adalah realitas subjektifnya orang. Dan kita nggak punya intervensi apapun juga kan untuk bisa menggantinya, untuk bisa menghilangkannya. Itu haknya dia kok.
nggak bisa kita ganti kan keyakinan itu. Ya, jadi masalah kita harus menerima ya keyakinan orang. Betul, menerima dan kemudian melihat. Kalau saya melihatnya gini Mas Tunjung, ketika kamu meyakini Ratu Kidul, nggak usah Tuhan lah, Ratu Kidul aja lah. Diturun aja. Ketika kamu meyakini Ratu Kidul itu ada, apa perubahan dalam hidupmu yang menjadi kebaikan-kebaikan ketika kamu meyakini itu? Iya. Jadi bukan masalah keyakinannya kan yang kita urusin gitu kan. Seharusnya yang kita urusin kan masalah implementasinya. Dampaknya apa? Dampaknya apa? Betul. Nah kalau misalnya gini Mas Tunjung, ada orang yang malas, kerjanya itu cuma tidur makan gitu. Kemudian orang tuanya bilang, "Mbok, kamu itu lelaku, biar kamu bisa bangkit," gitu kan. Wah, kemudian dia lelaku. Dalam lelakunya dia ketemu dengan Ratu Kidul. Dan dia meyakini Ratu Kidul itu ada. Dia pulang, kemudian dia klaim bahwa dia bertemu Ratu Kidul. Bapaknya diyakinkan bahwa Ratu Kidul itu ada gitu. Nah, bapaknya tanya sama saya, ini ceritanya gitu, "Pak Agung, anak saya sekarang meyakini Ratu Kidul itu ada, bagaimana?" Loh, kalau saya jawab, nggak masalah. Yang jadi masalah adalah setelah dia meyakini itu, pulang ke rumah, dia masih tidur atau malas-malasan apa enggak? Simple. Dan dia ngeheng. Dia atau kemudian ketika dia pulang ke rumah setelah dia meyakini Ratu Kidul ada, kemudian dia rajin ke sawah, dia bertani, dia rajin ke pasar, dia kerja, itu kan membawa kebaikan. Manfaat efisien. Manfaat kan. Yang penting kan manfaatnya kan. Kalau Gunanya. betul, kalau keyakinannya itu diyakini dan dia klaim, tapi tidak membawa perubahan apapun, Dan digunakan untuk menindas orang. nah itu kalau saya bilang bullshit. Jadi aku ki putune loh, Ratu Kidul misalnya. Nah, itu kan. Dambung sikilku. Nah itu, iya, iya, Kolaborasi. iya. Atau kalau ada yang bilang bahwa saya pernah kawin dengan makhluk gaib atau dengan Ratu Kidul misalnya, dia datang kemudian mengajak perjumbuhan, oh ya sah-sah saja. Kan karena itu realitas subjektifnya dia. Yang penting kan perubahannya kan. Kau itu apa? Ya kan. Nah, kerjaan seragam itu membawa manfaat. Sama kan kalau kita tarik tadi Mas Tunjung tentang Tuhan ada atau tidak ada. Kamu yakin Tuhan ada. Kemudian perubahan baik apa yang kamu lakukan. Nah, sekarang orang banyak menunjukkan atribut agama. Pakai baju agama tertentu, pakai identitas agama lah, tapi korupsi banyak kan? Efek samping. Iya kan banyak kan? Lihat sekarang efeknya apa? Dia percaya Tuhan itu efeknya apa coba? Oh, yang korupsi. Loh, harusnya kan dia kalau dia percaya Tuhan ada, dia harusnya yakin bahwa Tuhan itu mengawasinya setiap saat kan? Lah ini kok malah korupsi, manipulasi, nyolong duit rakyat. Nah itu apa coba? Betul, Pak. Jadi hari ini kita ini kan sedang diguncang tentang situasi politik kita nih. Mau pilpres ini guncang dan kayaknya bisnis politik identitas ini paling laris. Iya, iya, iya. Nah, Pak Agung ini kan pakar numerik, Pak Agung. Pak Agung itu bagi saya clairvoyance. Tapi clairvoyance itu tentang matematika ya, karena pakai ilmu numerik, bukan pakai nujum, Agus mendelok. Iya. Ini kan tentang kecenderungan ya. presidennya siapa, Pak? Menurut jenengan. Nah, Secara numerik. ini gini Mas Tunjung, kalau manusia atau orang Jawa itu menyadari tentang adanya perhitungan-perhitungan yang bisa dipertanggungjawabkan di dalam Jawa, seharusnya teman-teman yang dari Jawa itu bisa melihat, seharusnya apakah kita patut memilih presiden atau tidak. Patut memilih atau tidak Iya, ya? dengan pilihan yang sekarang ya, dengan pilihan yang sekarang kan, Yang ada sekarang. dengan hitungannya yang sekarang ya. Nah, ini makanya kan kemudian saya dari tadi kan selalu mengatakan tugas Mas Tunjung kan berat gitu kan. Karena kesadaran itu yang harus ditumbuhkan kan. Kita kan memang nggak bisa merubah orang kan Mas Tunjung, nggak bisa mengubah keyakinan orang itu. Tapi setidaknya kan kita bisa mengajak untuk kesadaran bertumbuh, men-trigger untuk kesadaran bertumbuh. Nah kalau kesadaran Jawa bertumbuh, kita bisa melihat realitanya yang ada tanpa adanya pengkultusan tadi, kan kita bisa melihat dengan jernih. Oh kalau ini memimpin akan terjadi seperti ini, kalau ini memimpin akan terjadi seperti ini.
Setidak-tidaknya Mas Tunjung, kita itu akan memilih yang terbaik di antara yang terjelek. Terbaik Di antara yang terjelek. Kalau memang semuanya jelek semua, ya kita pilih yang terbaik di antara yang terjelek gitu. Golput ya, Pak? Nggak apa ya? Nggak apa-apa, itu kan hak juga kan, hak juga kan, hak juga. Oke, sebenarnya ketika kita mengusung tema-tema di mana kesadaran itu harus bertumbuh, itu kan bagi saya itu juga holistik ya Pak. Tapi bagi sebagian orang itu masih terpengaruh tentang budaya yang tadi saya bilang dari misalkan goib atau hal yang bersifat niskala atau tidak terlihat, itu kan sebenarnya kan ya ada realitasnya. Tapi kan hari ini yang kita anut itu bukan itu, tapi tahayulnya Pak. Nah tahayul ini ternyata dari seluruh kebijaksanaan manapun, bangsa manapun ada. Ada, gitu. betul, iya. Dan ini sangat membuat kita itu terbatasi juga pada akhirnya di ranah tertentu. Nah kemarin jenengan bilang bahwa delusi ketuhanan itu atau ilusi ketuhanan. Nah, ini akan terkait dengan nasib bangsa kita ini karena berkaitan dengan mental politik kita, mental untuk memimpin pemerintah kita di sini, pemimpin kita nanti gitu. Nah ternyata ketika masih ada mental delusi, kita tadi tidak bisa melihat secara jelas dari calon 3 pemimpin kita ini, karena terbatasi juga di situ. Berarti akarnya delusi tentang Tuhan ini harus dirontokkan, harus dirubah. Iya, itu yang kalau perkara kamu nanti mau bangun Tuhan lagi ya nggak apa-apa, tapi rontokkan dulu gitu. Setidaknya, betul. Setidaknya kita itu tidak membawa keyakinan yang diberikan oleh orang tua, sehingga keyakinan kita adalah keyakinan original. Betul, original kan, independen. Misalnya gini, saya lahir dalam keluarga agama tertentu, saya harus menghilangkan itu dulu kan Mas, supaya apa, saya menemukan agama yang sesuai dengan saya, yang original saya. Nah, saya lahir sudah dikasih agama sama orang tua, belum tentu cocok bagi saya. Dan ini kan harus saya hilangkan dulu, harus saya rontokkan dulu. Demikian juga dengan Tuhan. Nah, saya dari lahir sudah dikasih tahu sama orang tua bahwa Tuhanmu itu namanya ini. Ya kalau benar Pak, kalau orang. Kan saya cuma dikasih tahu orang tua, dikasih tahu lingkungan, dikasih tahu orang-orang. Nah, kalau saya mau menemukan sesuatu yang original saya, semua hal yang saya dapatkan sebelumnya kan harus saya hilangkan semua. Harus saya rontokkan dulu. Agar saya dalam hidup, saya menemukan hal-hal yang original yang saya temukan. Nah, menemukan yang original itu termasuk perjalanan ketuhanan ya? Termasuk perjalanan, dan itu perjalanan seumur hidup. Jadi tidak terbatas, aku temukan Tuhan yang ini. Tidak, itu kan klaim kan? Itu kan klaim kan? Karena banyak orang yang melakukan klaim itu. Klaim itu. Nah, repotnya gini Mas Tunjung, repotnya lagi bahwa istilah Tuhan ini kemudian digeser gitu. Orang bilang bahwa saya tidak fanatik agama, kemudian Tuhan ini diganti alam semesta. Wah, dia tidak fanatik agama, tetapi kemudian fanatik dengan New Age. Kan banyak Mas Tunjung. Kalau dulu orang, mari kita berdoa kepada Tuhan gitu, supaya mereka tidak dianggap fanatik agama, ganti kata-katanya. Mari kita serahkan kepada alam semesta. Dia kan hanya mengganti istilah aja kan, hanya mengganti istilah aja, fanatiknya masih sama. Nah, oke, kemudian sudah tidak terjebak di agama, sudah tidak terjebak di New Age, kemudian terjebak di Chauvinisme, keyakinan akan kesukuan gitu. Diganti alam semesta ini, ganti adalah dengan guru sejati. Yang tadi meminta kepada Tuhan, ini meminta kepada alam semesta, ini meminta kepada guru sejati. Kan ini kan mindah-mindahin istilah. Ini kan mindah-mindahin istilah. Guru sejati ini. Jadi kita melihat bahwa setiap kehidupan itu adalah guru gitu ya. Iya. Kok enggak? Itu maksudnya gini. Jadi setiap kehidupan itu adalah guru. Kita mengasumsikan adalah guru, apapun adalah guru. Ini ketika masih disalahpahami oleh orang yang belum stabil, ini kan juga akan menjadi orang yang cenderung ngawur dan pelarian atas apa yang diasumsikan itu. Dan termasuk akhirnya kita itu butuh guide atau guidance untuk menempuh sesuatu yang belum terlintas di dalam pengalaman kita butuh guru. Nah, masalah kita disuruh mencari guru sejati yang dipaparkan oleh person atau sosok. Iya. Nah, ini ngukurnya piye, Pak?
Nah, benar ke bahwa makanya guru sejati itu dia yang terjadi kan kayak kasus yang banyak terjadi di masyarakat itu, Mas Tunjung, bahwa orang lain itu tidak bisa mengkonfirmasi guru sejati. Yang bisa mengkonfirmasi guru kayak gitu. ada silakan kan? Ya itu kan jadi otoritas baru kan? Jadi apapun juga harus dikonfirmasi oleh gurunya bahwa gurunya sudah terhubung dengan guru sejati. Ini kan ilusi. Kenapa? Karena iya Pak Agung ini naik masa guru sejati ku ya ta? iya. Guru sejati itu ngongkon Pak Agung itu loncat dari gedung misalnya. Nah, itu dia. Ini piye untuk mengukur kebenarannya itu? Nah, makanya kan kemudian kan kita mesti harus melihatnya kan dengan tolak ukur manfaat, Jadi Mas Hendra guyu ya. kerugian, manfaat gitu kan. Kalau Jika harus main dong. betul, misalnya gini Mas Tunjung, misalnya saya sama Mas Tunjung berbeda paham, gitu kan. Kemudian ada orang yang bertanya kepada saya, menurut guru sejati Pak Agung, saya harus pergi kemana? Kemudian saya bilang, oh kamu harus pergi ke Singapura karena di sana banyak keuntungan dagang, gitu kan. Menurut guru sejati saya. Kemudian ada orang yang tanya, Pak Agung, bagaimana mengkonfirmasi guru sejati dalam Pak Agung sehingga itu benar? Coba tanya saja sama Evi, asisten saya. Evi pasti akan jawab. Gitu ya? Evi akan jawab hal yang sama. Oh ya jelas, Pak Evi asisten saya pasti akan jawab yang sama. Nah, coba konfirmasi dengan Mas Tunjung. Ketika rada medun iki. Mas Tunjung yang tidak kenal dengan saya, yang tidak sepaham dengan saya, dan Mas Tunjung juga punya diri guru sejati gitu kan. Konfirmasi, coba tanya sama Mas Tunjung, orang ini harus pergi kemana? Jawabannya pasti beda dengan jawaban saya. Karena itu adalah internal subjektif kan. Sangat subjektif. Sangat subjektif sekali. Jadi kan kita kadangkala ketidaktepatan kita itu bahwa internal subjektif kita ini dipakai untuk mengukur hal-hal yang objektif dari orang lain. Kan ini nggak tepat. Subjektif kan. Betul. Kalau subjektif ini kita ukur untuk kita sendiri, untuk saya sendiri, itu sangat sah. Misalnya, saya mau minum nih, ada teh sama air putih, kemudian saya tanya sama guru sejati saya sebaiknya minum apa? Guru sejati saya bilang minum air putih, saya minum. Itu kan sah, karena untuk saya sendiri kan. Nah, yang jadi ciloko itu karena untuk mengintervensi orang lain. untuk mengintervensi orang lain, ya itu celaka. Nah, guru sejati dan keyakinan beda enggak? Uh, Misalnya tuntunan guru sejati dan keyakinan itu beda enggak? Ranahnya berbeda, maksudnya kalau bagi saya. Kenapa? Karena orang tidak akan bisa mengakui guru sejati kalau dia tidak yakin itu ada. Kalau tidak yakin itu ada, dia harus diyakini ada sehingga dia bisa menuntunnya. Nah, ranahnya keyakinan ada nanti ya. betul. Nah, ranahnya keyakinan ini kan mendorong supaya orang ini bisa meyakini bahwa realitas subjektifnya itu bisa diajak bicara. Tanpa itu kan nggak bisa kan. Kalau yang canggih itu sebenarnya adalah pikiran kita. Keyakinan kita, iya. Iya, Canggih. Kita merefleksikan sesuatu. Iya, iya. Seperti kemarin, salah satu teman itu mengutip quote, bukan quote ya, salah satu kalimat dari Jiddu Krishnamurti. Artinya dalam bahasa Indonesia itu begini, kita selama ini menganggap bahwa pikiran itu ada karena pemikir. Pikiran itu ada karena pemikir. Ya, pikiran ada karena ada manusia kan, ada pemikir. Jiddu bilang, coba kamu masuk di dalam meditasimu yang terdalam. Kamu akan menemukan bahwa si pemikir ini tidak akan ada tanpa pikiran. Yes. Nah, kalau kita melihat kalimat Jiddu itu, kita akan melihat bahwa ini adalah kreator. Is the creator. Yes. Melahirkan pikiran. Tapi karena itu kita dilahirkan oleh pikiran. Karena pikiran kita ada. Betul, iya, betul. Berpikir aku ada gitu ya. Betul, iya, karena refleksinya itu. Itu menarik sekali loh. Oke. Nah, seperti konsep tentang guru sejati atau mendapatkan tuntunan dari hati nurani atau ini berarti itu sangat subjektif ya? Sangat subjektif. Iya. Dan itu sah sih Mas Tunjung ya. Sah selama seorang guru yang membimbing murid-muridnya untuk menemukan guru sejati itu disadarkan bahwa itu adalah realitas subjektifnya masing-masing. Jadi murid itu jangan bergantung kepada guru sejati dari
pengakuan gurunya. Gurunya harus membimbing setiap murid itu bisa berhubungan dengan guru sejatinya sendiri-sendiri. Jadi yang ngukur bukan gurunya. Loh, kalau yang ngukur gurunya itu sangat subjektif sekali kan. Nah terus masalahnya begini, misalkan Mas Hendra atau Mas Roy itu silakan kamu terhubung dengan guru sejati gitu. Tapi dia langsung cepet-cepet di hadapan Mas Hendra tuh ada wanita cantik dan ini adalah guru sejati saya menuntun bahwa dia itu milik saya. Nah, itu gimana coba itu? Nah, misal itu misalnya kan. Dan kemudian itu menjadi bahan pembenaran gitu kan. Nah, jadi bahan pembenaran. Nah, itu sing perlu logika. Iya, betul. Nah, kadangkala gini Mas Tunjung. Betul. Nah, orang yang kemudian mau melihat realitas subjektifnya sebagai guru sejati, mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus dikenalkan dengan ego dulu kan. Ego, bahwa kita punya ego. Ego saling bersaut-sautan. Ego memungkinkan kita untuk mencari pembenaran dalam setiap keputusan. Nah, kalau tidak dikenalkan dengan ego, jangan-jangan gitu kan. Jangan-jangan apa yang dia anggap sebagai guru sejati itu adalah salah satu egonya yang untuk membenarkan tadi. Wah, ketika ketemu dengan orang dideketin, pembenarannya tadi menurut guru sejati ini adalah pasanganku masa lalu. Wah, kan gitu kan. Pak Agung, tip praktis untuk mengenal ego kita itu bagaimana, Pak? Tip praktis yang bisa kita lakukan secara praktis. Secara praktis sebetulnya nggak terlalu susah, Mas Tunjung, karena setiap hari kan kita selalu berkecamuk dengan itu. Misalnya bangun tidur gitu. Bangun tidur saya buka mata, pasti pikiran akan mengatakan hal-hal yang banyak. 5 menit lagi atau kadang setengah jam lagi nyetel alarm kan. Alarm di setel setengah jam lagi biar bunyi lah tidur lagi gitu. Tapi kemudian ada yang bilang, bangun aja sekarang, kan kamu bisa mengerjakan hal yang banyak gitu. Nah, kalau setiap saat kita tidak mulai untuk mengenali itu, maka kita tidak akan mengenali ego yang dominan dalam diri kita. Jadi dari sehari-hari. Itu ego yang dominan ya. Ego yang dominan. Ego sendiri kan dibutuhkan. Gitu. Dibutuhkan. Makanya kan kemudian yang perlu kita ketahui, ego yang dominan ini sesuai dengan situasi saat itu atau tidak. Misalnya istilahnya mau hawa nafsu. Betul ya. Misalnya kalau saya sedang mau beli makanan, lapar nih, saya mau beli makanan, saya butuh makan kan, lapar. Kemudian ada ego yang ada informasi tentang tes nasi Padang, yang di sini sate kambing, yang di sini rawon gitu kan. Ini kan rame kan. Kemudian saya mulai buka online, sate kambing, Padang, atau rawon gitu kan. Ini kan berkecamuk kan. Nah, yang dominan misalnya ternyata ada ego yang membawa memori tentang steak yang enak. Wah, ini yang enak itu steak. Itu ego dominan saya ingin makan steak. Saya mau klik. Steak itu harganya 500.000. Saldo online saya cuma 50.000. Nah, ini kan jadi masalah kan. Ego dominan saya ngajak untuk beli makanan yang seharga 500.000, saldonya hanya 50.000. Akhirnya saya, Mas Tunjung, transfer dong, ini kan. Nah, itu kan ego yang tidak sesuai dengan tempat. Dominan, tapi nggak tepat. Nah, kadangkala kan ini jadi pembenaran. Tidak realistis ya, tidak. Betul, tidak realistis. Status realitas yang ada. Betul, iya. Nah, kalau kita setiap saat mencoba untuk mengenali itu pada saat kita mau melakukan, ada yang ngomong apa ya, yang ini sesuai dengan realita tidak ya. Itu artinya ngerendung ya, Pak Gung. Betul, iya, betul. Itu untuk ego juga ya, betul. tahu yang mendominasi. Betul, iya, betul. Ini sebelum kita lanjut, mungkin kita istirahat dulu, Pak Gung. Ya. Kita akan lanjut membahas tentang tips untuk membedakan antara yang palsu dan yang asli. Bukan iblis lagi.